menyampaikan kinerja era Kartini yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, Kartini menerapkan nilai Tuhan Maha Esa dengan mewujudkan sikap religius dan pemegang kebenaran. Kedua, ia mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memperjuangkan hak pendidikan dan bertabur perempuan. Ketiga, semangatnya untuk memajukan masyarakat menerapkan nilai persatuan Indonesia. Keempat, pemikiran kritis serta kebiasaannya berdiskusi menggambarkan pelaksanaan nilai kerakyatan yang dipenuhi hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan. Kelima, membangun sekolah perempuan merupakan bentuk nyata dari upaya menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan singkat mengenai kinerja era Kartini yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Ahmad Hussein yang merupakan tokoh sejarah Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ahmad Hussein adalah salah satu pemimpin PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang melakukan pemerintahan pada tahun 1968. Gerakan ini menentang pemerintahan pusat dan mengancam persatuan nasional. Tindakannya bertentangan dengan sila ketiga karena memicu perpecahan serta bertentangan dengan sila keempat karena tidak melibatkan musyawarah dalam pemecahan konflik politik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Manurul dengan NIM C11012510007. Saya akan menjelaskan dua tokoh pahlawan yang latar belakangnya berbeda. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, rendah hati, dan demokratis. Memiliki visi besar untuk keraton Yogyakarta dan pendidikan. Dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Bapak Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, tokoh yang kedua adalah Setia Novanto. Bergabung dengan Partai Golkar, terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 1999 dan menjadi Ketua DPRI pada periode 2014 sampai 2015. Tetapi pada tokoh kali ini ada perbedaan dari tokoh yang pertama. Setia Novanto terlibat dalam skandal korupsi EKT, merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Polis yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan. Bebas bermasyarakat dari Lapas Sukabumi per 16 Agustus 2025. Perkenalkan, nama saya Lydia dengan NIM C11012510005. Saya memilih Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh politik Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia dan pendiri perguruan Taman Siswa. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Alasan sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, nilai kemanusiaan dan persatuan. Melalui Taman Siswa, beliau memperjuangkan pendidikan untuk semua rakyat Indonesia tanpa membedakan status sosial. Yang kedua, nilai kerakyatan. Mendorong kebebasan berpikir, gotong royong, dan pendidikan yang memerdekakan manusia. Yang ketiga, nilai keadilan sosial, membuka akses pendidikan bagi rakyat kecil sebagai bentuk pemerataan kesempatan. Salah satu semboyan yang terkenal yaitu Tutpuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Tokoh ini sering dijadikan contoh pemimpin yang bekerja sesuai nilai Pancasila, terutama dalam aspek kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Saya memilih Dipa Nusantara Aidit sebagai tokoh politik Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan PKI. Ia merupakan tokoh penting dalam perkembangan politik Indonesia era 1950 sampai dengan 1960-an. Mengapa dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Pertama, ideologi komunis yang diperjuangkan PKI dinilai bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama dan keempat, karena mendorong sistem negara yang berbeda dengan demokrasi Pancasila. Yang kedua, keterlibatan PKI dalam berbagai konflik politik membuat tokoh ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip persatuan dan kerakyatan. Setelah peristiwa G30S 1965, PKI dan para pemimpinnya, termasuk Aidit, ditetapkan sebagai pihak yang bertentangan dengan ideologi negara. Halo semua, perkenalkan nama saya Jaya Saputra dengan NIM C11012510002. Dalam video ini, saya akan membahas sosok Tan Malaka sebagai tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan nilai Pancasila. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pemikiran bangsa Indonesia yang memperjuangkan kedaulatan rakyat melalui konsep Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Perjuangannya untuk pendidikan rakyat dan kesetaraan sosial mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pendiri Partai Republik Indonesia, Tan Malaka konsisten memperjuangkan kemandirian bangsa tanpa bergantung pada asing, yang sejalan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemikirannya tentang kepersatuan nasionalisme dan anti-kolonisme menunjukkan komitmennya pada sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Meski sering berseberangan dengan pemerintah, perjuangan Tan Malaka selalu dilintasi oleh cita-cita luhur untuk kesejahteraan rakyat kecil. Demikian, Tan Malaka layak disebut sebagai tokoh yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila
Pancasila melalui perjuangan revolusioner dan pemikiran visionernya untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Surya Darmadi adalah pengusaha kelapa sawit yang terbukti melakukan korupsi lahan gambut seluas 37,95 hektar di Riau. Tindakannya ini jelas melanggar sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Merusak lahan gambut yang dilakukan menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah dan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah. Darmadi juga terbukti menyuap pejabat publik untuk melancarkan bisnisnya yang bertentangan dengan nilai kejujuran dalam sila ke-1 Pancasila. Vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya menjadi bukti nyata pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Pancasila. Kasus ini menunjukkan bagaimana keserakahan dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara kita. Sekian dari video saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rizpan Nikododis dengan NIM C1101251008. Saya memilih Jenderal Sudirman sebagai tokoh politik Indonesia. Jenderal Sudirman mencerminkan nilai ketuhanan karena ia sangat religius dan tetap beribadah di tengah perang. Ia menunjukkan nilai kemanusiaan dengan memperlakukan pasukan rakyat secara baik dan manusiawi. Semangat persatuan tampak dari perjuangannya menjaga keutuhan Indonesia dan mempersatukan rakyat melawan penjajah. Dalam kepemimpinan, ia mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat bawahannya. Sesuai nilai kerakyatan, ia juga mencerminkan keadilan sosial karena berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya memilih Karmadi Mardian Kartosiwiryo sebagai tokoh politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kartosiwiryo tidak sesuai dengan Pancasila karena ia mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan melakukan pemberontakan DI atau TII untuk mengganti sistem negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tidaknya menolak persatuan dan kesatuan bangsa karena ingin membentuk negara sendiri yang terpisah dari NKRI. Ia juga menggunakan cara-cara kekerasan bersenjata yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila. Upaya pemberontakan ini mengganggu keamanan, merusak kehidupan masyarakat, dan melawan dasar negaranya. Kenalkan, nama saya Christian, NIM saya C1101251004. Saya mengambil tokoh politik yang bernama B.J. Habibie yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B.J. Habibie adalah tokoh jenius kelahiran Parepare yang menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman hingga meraih gelar doktor. Keahliannya membuat dijuluki Mr. Krab di industri pesawat dunia. Setelah kembali ke Indonesia, ia berperan besar dalam mengembangkan teknologi nasional melalui berbagai proyek strategis. Pada 1998, Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia dan memimpin masa awal reformasi dengan membuka kebebasan dan memperbaiki sistem pemerintahan. Dikenal visioner, disiplin, dan sangat mencintai keluarganya. Habibie wafat pada 11 September 2019 dan dikenang luas sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Yang kedua, saya mengambil tokoh politik Yudiana Wahyudi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di bawah kepemimpinan Yudiana Wahyudi, BIPIP aktif menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk media digital. Namun beberapa kebijakan sempat menimbulkan kontroversi, misalnya aturan mahasiswi paskibraka melepas jilbab saat upacara kenegaraan yang memicu perdebatan tentang keseimbangan antara nilai religiusitas dan Pancasila. Meski demikian, Yudian tetap dikenal sebagai tokoh intelektual visioner yang berperan penting dalam pendidikan Islam dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Namun, ada kontroversi yang terjadi saat kepemimpinannya, yaitu 1. Pernyataan agama musuh terbesar Pancasila. 2. Kebijakan larangan penggunaan cadar di kampus. 3. Kontroversi soal anggota paskibraka dan hijab. 4. Seruan mengganti salam Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Abang Muhammad Izam dengan NIM C1101121017. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh politik, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang sering dipanggil Gus Dur, terpilih sebagai Presiden RI melalui sidang umum MPR pada 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie. Masa pemerintahannya yang relatif singkat hingga 23 Juli 2001 penuh dengan kebijakan progresif terkadang kontroversial. Antara lainnya, yang pertama, diplomasi ekonomi, melakukan kunjungan luar negeri untuk meyakinkan investor agar menanamkan modal di Indonesia demi pemulihan ekonomi. Yang kedua, ada demokratisasi dan keterbukaan, membuka keran kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, membawa Indonesia ke taraf demokratisasi yang lebih baik. Yang ketiga, ada kebijakan pluralisme. Salah satu kebijakan paling diingat adalah pencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI, meskipun hal ini menuai kontroversi. Yang keempat, pendekatan komunikatif, kenal dengan politik silaturahmi. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai tokoh dan dari spektrum politik yang berbeda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang
Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ini adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri periode 1968 sampai 1971 yang terkenal karena kejujuran dan integritasnya yang tinggi. Ia dikenal sebagai polisi yang tidak dapat disuap dan berani menindak tegas korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Masa jabatannya menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971. Akhir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Pendidikan dan karir menempuh pendidikan militer pada masa pendudukan Jepang dan kemudian meniti karir di kepolisian. Ia pernah menjabat berbagai posisi termasuk Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang, Semarang pada 1944 dan Kepala Polisi Jomblang pada 1945. Penolakan terhadap suap saat menjabat sebagai AKBP di Sumatera Utara, ia pernah ditawari mobil dan rumah oleh bandar judi. Namun Hugeng menolak dan memilih untuk tinggal di hotel sampai rumah dinasnya tersedia, yang kemudian ia bersihkan dari barang-barang mewah titipan bandar. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Angelita dengan NIM C111025109 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Siang ini saya akan menjelaskan biografi dari Muhammad Hatta dan Soeharto. Yang pertama, Muhammad Hatta atau yang sering dipanggil dengan Bung Hatta. Dia lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia menempuh pendidikan di Belanda dan belajar ekonomi. Peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia adalah dia sebagai wakil presiden pertama Indonesia yang bersama Soekarno. Dia juga pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Dia adalah salah satu perumus proklamasi kemerdekaan, salah satu penandatangan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran dan kontribusi Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia adalah Hatta adalah ekonomi dan sangat menekankan pentingnya koperasi sebagai alat ekonomi rakyat. Dia juga percaya bahwa demokrasi dan kesejahteraan sosial tidak hanya sekedar politik kemerdekaan. Legasi Muhammad Hatta ialah nama Soekarno Hatta sangat populer. Biasanya, misalnya, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dinamai dari keduanya karena peran besar mereka. Hatta dihormati sebagai salah satu pendiri negara yang memiliki integritas tinggi dan pemikiran maju soal pembangunan ekonomi berbasis rakyat. Yang kedua ialah Soeharto. Soeharto lahir tanggal 8 Juni 1921. Beberapa sumber mencatat tahun berbeda. Di Kemusuk, Yogyakarta, ia berasal dari latar militer. Kepemimpinan Soeharto ialah Soeharto menjadi Presiden Indonesia setelah jatuhnya Soekarno dan berkuasa sekitar 1967 sampai 1998. Masa pemerintahannya dikenal sebagai Orde Baru yang menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Di bawah Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama di era 1970-an hingga 1990-an. Kontroversinya ialah meski pembangunan maju, masa Soeharto juga diwarnai banyak kritik, yaitu korupsi atau KKN, pelanggaran HAM, dan sentralisasi kekuasaan, dan adanya tuduhan kuat terkait pelanggaran berat semasa pemerintahannya. Warisannya ialah pemerintah Orde Baru meninggalkan warisan pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, bandara, dan fasilitas publik, dan stabilitas yang relatif lama. Tapi warisannya juga dipertanyakan karena biaya sosial atau ketidakadilan korupsi sangat besar. Sekian dan terima kasih. Bye.